Selanjutnya, pembahasan kita kali ini mengenai jenis variabel pada penelitian. Secara umum, dalam penelitian ada dua jenis variabel. Yang pertama variabel bebas dan yang kedua variabel terikat. Yang dikatakan variabel bebas itu adalah variabel-variabel yang bisa kita modifikasi nilainya. Itu dikatakan variabel bebas. Sedangkan variabel terikat itu adalah variabel yang tergantung hasilnya dengan variabel bebas yang kita manipulasi. Contoh, pada gambar bisa kita lihat untuk variabel A1, beban kerja komputer itu merupakan variabel terikat, di mana beban kerja komputer itu sangat tergantung dengan variabel lain, yaitu A2, A3, dan A4, di mana A2 itu beban kerja komputer saat game, A3 saat internet, dan saat membuat dokumen. Nah, jadi A2, A3, A4 ini di dalam penelitian bisa kita manipulasi nilainya, sementara variabel terikat itu tidak kita manipulasi karena dia tergantung pada variabel bebas yang kita manipulasi. Nah, ini definisi variabel bebas. Jadi variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel terikat. Ya. Jadi nilai dari variabel bebas ini bisa mempengaruhi variasi dari variabel lain, atau variabel bebas akan mempengaruhi nilai variabel terikat. Variabel bebas ini bisa bervariasi nilainya, baik secara alamiah ataupun kita manipulasi. Contoh beban kerja komputer tadi, kalau beban kerja komputer pada saat main game itu ya tergantung. Jadi data yang kita ambil sewaktu komputer sedang bekerja. Nah, datanya bisa kita manipulasi. Jadi misalnya dari mulai game yang paling ringan, terus meningkat sampai yang game yang menggunakan resource yang cukup besar. Nah, itu yang dinamakan variabel yang dimanipulasi. Nah, dalam penelitian, variabel bebas ini biasanya memang dipilih untuk diamati. Jadi memang sengaja dimanipulasi oleh peneliti, kemudian diamati untuk melihat dampak dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Ya, jadi dalam penelitian yang kita variasikan atau kita rubah-rubah nilainya itu disebut variabel bebas. Contoh ini tadi variabel bebasnya ada 3, untuk bermain game, untuk internet, dan untuk membuat dokumen. Nah, ini bisa kita manipulasi. Misalnya beban kerja komputer untuk internet, kita coba mendownload file yang kecil, besar, kemudian meningkat ukurannya, atau bisa juga kita lakukan beban kerja komputer satu task. Jadi pada saat mendownload satu, kemudian simultan 2 yang didownload, 3, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita manipulasi nilainya. Sedangkan variabel terikat itu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, kalau kita lihat gambar di awal tadi memperlihatkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, nilai variabel terikat inilah yang akan kita amati. Jadi kita biasanya hasilnya itu akan memberikan analisis apa pengaruh variabel ABC terhadap variabel X misalnya. Misalnya di dalam teknik elektro kita melakukan pengukuran instrumen. Jadi kita mengembangkan alat sistem kontrol cuaca. Nah, itu dicoba dengan berbagai beban. Misalnya dengan menggunakan 1 sensor, 2 sensor, 3 sensor. Jumlah sensor itu menjadi variabel bebas. Kemudian yang kita amati kinerja dari sensor sistem secara keseluruhan. Nah, itu disebut variabel terikat. Oke, kemudian selain itu ada yang namanya variabel kontrol.
Jadi variabel kontrol ini variabel yang dikendalikan oleh peneliti. Biasanya variabel kontrol ini merupakan variabel bebas yang kita kendalikan. Jadi kita kendalikan mulai dari posisi dengan cara menjadikan pengaruhnya menjadi netral. Itu disebut variabel kontrol. Jadi ada salah satu variabel bebas yang nilainya kita buat standar. Jadi atau kita buat netral karena kita mengamati dampaknya satu persatu, masing variabel bebas tadi satu persatu, sehingga misalnya kita memanipulasi variabel A, B, C, variabel A yang kita manipulasi, variabel B dan C kita buat netral. Nah, baru kita lihat hasil pengaruh variabel A terhadap variabel terikat. Nah, ini contoh analisa efektivitas pemberian hadiah terhadap hasil kerja karyawan. Jadi di sini variabel bebasnya jenis hadiah, ya. Variabel terikat yang diamati itu adalah prestasi kerja karyawan, ya. Nah, di sini ada satu variabel yang sebenarnya mempengaruhi tetapi kita anggap diabaikan. Ya, jadi misalnya kemampuan kerja karyawan atau intelijensi itu tidak kita lihat, jadi kita biarkan tidak terukur. Nah, itu disebut variabel kontrol. Jadi variabel yang dapat dikontrol dalam penelitian ini adalah tingkat kemampuan karyawan, ya. Karena sebenarnya kemampuan kerja setiap manusia itu tidak sama. Jadi dalam mengendalikan penelitian kita ambil faktor variabel kontrol ini kita buat netral. Jadi dianggap semua kemampuan kerja dari karyawan dianggap sama. Ya, jadi kita mengabaikan faktor variabel kontrol tadi. Sehingga hasil dari penelitian tadi bisa menghasilkan akibat dari pemberian hadiah, ya, itu akan mempengaruhi kinerja karyawan tanpa melihat faktor intelijensi dari karyawan itu sendiri. Nah, di teknik misalnya tadi dalam sistem kontrol remote, sistem kontrol cuaca, kita hanya mengambil sensor suhu misalkan, ya. Variabel sensor yang lain, misalnya ada kecepatan angin dan lain-lain, itu kita abaikan. Jadi kita fokus ke satu variabel suhu saja. Jadi variabel suhu itu menjadi variabel bebas, sementara variabel kecepatan angin itu menjadi variabel kontrol. Jadi dianggap sama. Nah, biasanya penentuan variabel kontrol itu akan dibahas di dalam hipotesa. Jadi, misal di sini banyaknya tontonan kekerasan di televisi akan meningkatkan agresivitas pada anak lelaki usia 6 sampai 10 tahun, ya. Tetapi tidak pada anak perempuan yang berusia sama. Nah, yang di sini yang kita kontrol usia, ya. Jadi, kita ambil hipotesa awalnya. Kemudian kita ambil usianya, kita asumsikan semua responden itu antara 6 sampai 10, ya. Kemudian kita yang kita jadikan variabel bebas dan variabel bebasnya itu jenis kelamin. Jenis variabel yang lain itu adalah variabel moderator. Jadi variabel moderator ini akan memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel terikat dengan variabel bebas. Nilainya bisa kita ukur, ya. Jadi variabel moderator ini merupakan variabel, ya, yang bukan variabel utama yang kita amati, tetapi di dalam prakteknya hasilnya itu hasil dari variabel moderator sebenarnya mempengaruhi hubungan antar variabel bebas dan variabel dependen atau variabel terikat. Nah, ini contoh dari variabel tadi, ya. Jadi analisa efektivitas pemberian hadiah tadi, ya, terhadap hasil kerja karyawan wanita dan pria, bisa kita buat hipotesa pemberian hadiah
akan lebih efektif dibandingkan berupa pujian, ya, untuk wanita. Jadi kalau wanita lebih berharap hadiah, tapi tidak untuk karyawan pria. Nah, di sini yang bisa kita kelompokkan variabel, ya. Variabel bebasnya jenis hadiah. Jadi jenis hadiahnya itu merupakan variabel ada dua. Jadi barang atau pujian. Itu variabel bebasnya. Variabel terikatnya itu kita lihat dampak prestasi kerjanya. Variabel kontrolnya kemampuan kerja karyawan. Nah, ini variabel kontrol ini kita abaikan. Sementara variabel moderator, ya, variabel moderator di sini bisa berupa jenis kelamin, ya. Karena ternyata hipotesanya variabel moderator di sini yaitu berupa jenis kelamin, dia berpengaruh terhadap kemampuan kerja karyawan dan jenis hadiah, ya. Nah, jenis kelamin yang variasinya lelaki dan wanita kita jadikan variabel kontrol, ya, dan diperhitungkan pengaruhnya terhadap tingkat kecemasan subjek, sehingga hasil penelitian efek pemberian hadiah terhadap kinerja karyawan ternyata itu dipengaruhi juga oleh jenis kelamin, apakah dia karyawan pria atau karyawan wanita. Selanjutnya ada juga variabel intervening, ya, atau variabel antara. Sama seperti variabel moderator, ya, sifatnya juga sama, dia memperlemah atau memperkuat relasi antara variabel terikat dan variabel bebas. Nah, tetapi untuk variabel intervening atau variabel antara ini nilainya sangat agak sulit diukur. Jadi ini termasuk nilai kualitatif. Contoh misalnya kecewa, gembira, puas. Nah, itu merupakan variabel intervening. Variabel bebas itu akan mempengaruhi variabel antara, ya, dan selanjutnya variabel antara akan mempengaruhi variabel terikat. Jadi bisa dikatakan hubungan sebab akibat dari faktor, ya. Sekali lagi bisa kita asumsikan variabel bebas akan mempengaruhi variabel antara dan variabel antara akan mempengaruhi variabel terikat. Jadi kesimpulannya, efek variabel bebas dan variabel moderator itu nanti akan mempengaruhi hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Nah, ini contoh kasus, misalkan analisa efektivitas pemberian hadiah terhadap hasil kerja karyawan. Ya, hipotesanya pemberian hadiah yang merupakan variabel bebas akan mempengaruhi motivasi kerja karyawan. Jadi akan meningkatkan dampak atau berdampak pada kinerja karyawan. Nah, seperti yang dikatakan tadi, variabel bebas di sini adalah jenis hadiah, yang variabel terikat adalah prestasi kerja atau kinerja karyawan, sedangkan variabel kontrol itu adalah kemampuan kerja karyawan atau intelijensi, ya. Dan variabel intervening atau variabel moderatornya motivasi belajar dari karyawan. Jadi motivasi belajar ini nanti akan mempengaruhi secara tidak langsung terhadap variabel terikat.